Hai teman-teman, siapa yang tidak kenal dengan kelapa kopior? Buah kelapa kopior sangat disukai karena rasanya yang menyegarkan bila disajikan sebagai minuman es kelapa kopior atau campuran es teler yang akan menambah rasa nikmat, gurih dan empuk layaknya minuman para sultan. Kelapa kopior juga bisa dijadikan bahan kue, baik kue kering maupun kue basah. Nilai jual kelapa kopior sangat tinggi jika dibandingkan dengan kelapa biasa. Harga kelapa kopior bisa mencapai 4-5 kalinya. Budidaya kelapa kopior sangat menjanjikan dan menguntungkan. Bisa dikatakan inilah jalan pintas untuk menjadi kaya tajir melintir. Budidaya kelapa kopior ternyata sangat mudah bisa dilakukan oleh semua orang, tentunya dengan menyimak panduan budidaya kelapa kopior. Jenis kelapa kopior ada dua tipe dalam dan tipe genjah. Dari dua tipe tersebut, tipe genjah bisa dijadikan alternatif terbaik untuk budidaya kelapa kopior. Tipe genjah memiliki batang lebih kecil dibanding tipe dalam, tidak memiliki bol, buah berukuran lebih kecil tetapi banyak. Kelapa kopior tipe genjah menghasilkan buah kopior per tandan lebih banyak dibanding tipe dalam, bisa mencapai 50%. Buah kelapa kopior tipe genjah terdiri 5 warna, yaitu hijau, hijau kekuningan, coklat tua, coklat muda dan kuning. Berdasar tipe buah, kelapa kopior dengan daging buah yang tebal dan buahnya berwarna hijau kecoklatan memiliki rasa yang lebih enak dan gurih. Bibit kelapa kopior bisa didapat dengan cara konvensional atau in vitro. Untuk mendapatkan hasil buah kelapa kopior yang baik dan menguntungkan, disarankan menggunakan bibit kelapa kopior in vitro. Kelapa kopior dengan cara in vitro akan menghasilkan buah 90% hingga 100%. Cara budidaya kelapa kopior untuk langkah-langkahnya adalah: 1. Dengan menggali kubangan dengan kedalaman 50 cm dan 40 cm. 2. Beri pupuk organik yang telah terfermentasi dalam lubang kira-kira 10 cm. 3. Timbun pupuk organik tersebut dengan tanah galian setinggi 10 cm. 4. Setelah tanah galian siap, masukkan bibit kelapa kopior yang sudah siap tanam di dalam lubang yang telah diberi pupuk kandang dan timbunan tanah. 5. Timbun bibit hingga 3/4 batok kelapa tertimbun tanah. Sisain 1/4 batok kelapa tidak tertimbun tanah. Setelah umur 2 hingga 3 bulan, tutuplah sampai batok tidak tampak dan rata dengan tanah. Untuk mendapat hasil yang maksimal perlu diatur jarak tanam. Jarak tanam yang disarankan adalah 9 x 9 meter atau 10 x 10 meter menggunakan pola bentuk segitiga. Cara perawatan pasca tanam budidaya kelapa kopior. 1. Langkah pertama, bibit yang baru ditanam diberi naungan paranet yang memiliki tingkat keteduhan 50% agar tidak terlalu panas. 2. Lakukan penyiangan secara berkala, dan jangan lupa untuk melakukan penyiraman jika tidak ada hujan untuk menjaga kelembaban tanah dan membantu pertumbuhan akar. 3. Melakukan pemupukan sesuai umur tanaman. Untuk tanaman yang berumur 0-2 tahun, berikan pupuk dengan dosis 0,2 kg per pohon per tahun. Beri juga pupuk P205 sebanyak 0,2 kg per pohon per tahun. 4. Saat tanaman berumur 3-10 tahun, berikan pupuk kandang dengan dosis pemupukan 1 kg per pohon per tahun. Unsur P205 sebanyak 0,75 kg per pohon per tahun dan KCl sebanyak 1 kg per pohon per tahun. 5. Untuk tanaman kelapa kopior yang berumur lebih dari 11 tahun membutuhkan 1,5 kg per pohon per tahun. Unsur P205 1,5 kg per pohon per tahun dan KCl sebanyak 1,5 kg per pohon per tahun.